Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Basis Data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, ANRP 7437. Ucapkan terima kasih banyak kepada dosen kami, Bapak Ringga Asmara. Di sini di pertemuan yang ke-32 kita akan membahas mengenai Oracle Workshop PL/SQL. Pendahuluan, PL/SQL adalah peningkatan perintah SQL dalam bentuk pemrograman prosedural. DML dan select dari perintah SQL berada dalam PL/SQL. PL/SQL Engine akan memecah perintah blok PL/SQL menjadi PL/SQL dikerjakan oleh procedural statement eksekutor dari PL/SQL Engine, dan SQL dikerjakan oleh SQL statement eksekutor dari Oracle Server. Keuntungan menggunakan PL/SQL pertama, integrasi memungkinkan aplikasi dan Oracle Server menggunakan library yang dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk stored prosedur. Peningkatan kerja, penggunaan PL/SQL memungkinkan pengiriman perintah secara blok dalam satu perintah yang secara drastis dapat menurunkan trafik jaringan. Modular, bentuk modular memungkinkan banyak kemudahan yang dapat diperoleh. Portable, PL/SQL adalah sarana yang asli dimiliki oleh Oracle Server. Artinya program PL/SQL dapat dengan mudah dipindahkan dari satu Oracle Server ke Oracle Server lainnya, meskipun dengan OS atau platform yang berbeda. Dapat mendeklarasikan variabel, dapat berupa variabel, constant, cursor, dan exception. Penggunaan variabel identifier sangat memudahkan dalam membuat suatu perintah. Misalkan untuk membaca hasil suatu perintah select untuk diproses dan hasilnya digunakan untuk melakukan proses lainnya. Dapat menggunakan struktur kontrol, loop, for, dan while. Dapat menangani error bisa dihasilkan atau dibangkitkan oleh Oracle Server atau bisa dibangkitkan sendiri dengan sengaja. Untuk mengantisipasi berbagai hal yang barangkali sulit untuk ditangani secara langsung menggunakan kontrol program. Pemanggilan PL/SQL ada 3 cara, yaitu yang pertama langsung dari SQL Plus, dari aplikasi, dan dari PL/SQL lainnya. Deklarasi variabel, struktur PL/SQL. Yang pertama declare, variabel, cursor, user defined exception, begin, SQL atau PL/SQL, exception, action, end. Format deklarasi variabel, pengenal, constant, tipe, not null, default, nilai. Tipe dapat menggunakan atribut %type. Aturan penulisan perintah PL/SQL dapat ditulis dalam beberapa baris, tidak harus dalam satu baris perintah. Dapat berupa nasib blok. Karakter dan literal diapit oleh tanda kutip. Setiap perintah atau blok diakhiri dengan titik koma. Komentar diawali dengan tanda min 2 kali atau diapit dengan tanda slash bintang slash. Pemberian nilai menggunakan titik 2 sama dengan. Dapat menggunakan bind variable. Pada garis miring berarti run. Contoh PL/SQL. Variabel cc number, declare a number, begin a, t2 sama dengan 100, b t2 sama dengan 20,25, t di luar cc, t2 sama dengan a plus b, and print cc. Set server output on, declare a number, b number, c number, begin a, t2 sama dengan 100, b t2 sama dengan 20,25, c t2 sama dengan a plus b. DBMS output put line a plus b sama dengan c. Berhubungan dengan Oracle Server, mengambil data menggunakan select harus ditambahkan klausal into. Select kolom into variable from tabel where kondisi harus menghasilkan satu baris data, bisa beberapa kolom. Dapat menggunakan SQL cursor. Cursor adalah cara untuk menunjuk suatu baris data pada suatu tabel. Ada 2 jenis cursor, implisit dan eksplisit. Oracle Server menggunakan jenis implisit atau perintah SQL. Manipulasi data. Semua perintah DML dan transaksi dapat digunakan insert, update, delete, commit, dan rollback. Contoh select dalam PL/SQL. Set server output on, declare jumlah number, begin select count bintang into jumlah from tab. DBMS output put line, jumlah tabel sama dengan jumlah, and slash. Set server output on, declare gaji number, begin select cell into gaji from emp where name sama dengan Adam. DBMS output put line gaji Adam sama dengan gaji, and slash. Contoh DML dalam PL/SQL. Declare gaji number, begin select cell into gaji from emp where name sama dengan Adam. Update emp set cell sama dengan gaji where name sama dengan Scott, and slash. Penulisan struktur kontrol. Pernyataan if, then and if, then else and if, then else if, and if. Pernyataan case selector,
when ekspresi then hasil titik else hasil n. Contoh if dalam PLSQL, set server output on, declare JNumber jum varchar 20, which in select count bintang into J from tab, if J1 then jum 1, masih if J2 then jum 2, J3 jum 3, J4 jum 4, J5 jum 5, and if dbms output line jumlah tabel sama dengan J jum n slash. Contoh case dalam PLSQL, set server output on, declare JNumber jum varchar 20, which in select count bintang into J from tab, jum case J when 1 then 1, when 2 then 2, 3 then 3, 4 then 4, 5 then 5, and dbms output line jumlah tabel sama dengan J dalam kurung jum n slash. Control loop, loop sederhana, loop pernyataan, kemudian exit when kondisi, dan end loop, for var in reverse awal titik akhir loop pernyataan, end loop, while kondisi loop pernyataan, end loop. Control for titik set server output on, declare n number begin for n in 1.10 loop dbms output line n loop n slash. Tipe data record tipe nama record is record, deklarasi variabel nama record catatan, bisa menggunakan atribut tabel .column %type atau tabel %row type. Contoh tipe R pegawai is record, nama varchar 50, NIP varchar 15, gaji emp.sal %type, pegawai R pegawai emp %row type. Contoh tipe data record, set server output on, declare A emp %row type, begin select bintang into A from emp where iname sama dengan Adams, dbms output line nomor no, nama A.iname, job A.job, gaji sama dengan A.sal, and slash. SQL cursor, suatu area memori yang dibuka setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Terdapat dua jenis kursor, yang pertama implisit, digunakan setiap Oracle server menjalankan perintah SQL, dan eksplisit, digunakan secara langsung dalam pemrograman. Penulisan kursor secara eksplisit, setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server memiliki kursor masing-masing. Ada dua kursor yakni implisit, selalu digunakan oleh Oracle saat menjalankan perintah DML, dan select, eksplisit dibuat oleh programmer. Penggunaan declare open fetch, repeat fetch while not empty, close. Deklarasi kursor nama is perintah select, membuka open nama, baca, fetch nama into list variable atau nama record, menutup close nama. Kemudian atribut kursor % is open, % not found, dan %row count. Contoh kursor, set server output on, declare number, nama varchar 50, lokasi varchar 50, and number 4, kursor D is select bintang from depth, begin open D, and titik 2 sama dengan 1, loop, fetch D into number, nama lokasi, exit when D % not found, dbms output line, and number, nama, dan lokasi, and titik 2 sama dengan n plus 1, and loop, close D, and slash. Menangani kesalahan atau eksepsi. Eksepsi akan muncul jika ada kesalahan oleh Oracle atau disengaja oleh user. Raise application error. Jika eksepsi muncul, jika ditangani, program akan digantikan. Jika ditangani, alur program diarahkan ke eksepsi handler. Sintak exception, when eksepsi or then, pernyataan when others then, pernyataan. Contoh eksepsi, kursor already open, program error, invalid kursor, atau invalid number. Contoh penanganan kesalahan, declare gaji emp.sal %type, begin select sal into gaji from emp where iname Scott, if gaji sama dengan 0 then raise application error min 20.000, gaji Scott masih 0, else dbms output line, gaji dinaikkan, gaji dikali 0,1, and if exception, when no data found then dbms output line, tidak ada data, when others then dbms output line, terjadi suatu kesalahan, and slash. Subprogram, nama dari blok PLSQL yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil. Terdapat dua jenis. Yang pertama, sebuah prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu.
sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung suatu nilai. Menggunakan struktur box, PLSQL standar modular dapat dipergunakan berulang-ulang, dapat ditingkatkan atau digunakan mudah dalam perawatan. Membuat prosedur, create or replace prosedur, nama, is parameter, is or s, begin, program PLSQL, exception, program PLSQL, end. Contoh prosedur, create or replace prosedur, jumlah, s, j number, jum quarter 20, begin, select count bintang into j from tab, jum, case j, then 1, then 1, 2, then 2, 3, then 3, 4, then 4, 5, then 5, end. DBMS output line, jumlah tabel sama dengan j dalam kurung jum, and slash begin jumlah n. Membuat fungsi, create or replace function, nama dalam kurung list parameter, return tipe is or s, begin, program PLSQL, kemudian return hasil, n. Contoh fungsi, create or replace function bagi a number, b number, return number is begin, if b sama dengan 0, then return 0, else return a per b, and if n. Select 10 a, 3 b, bagi 10,3 a underscore bagi b from 2. Demikianlah penjelasan dari materi praktikum bab 32. Jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui email saya ataupun melalui Facebook. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal-soal dari praktikum dari bab 32. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Buat program yang menampilkan report atau laporan dengan layout sebagai berikut. Seperti yang terlihat pada soal, dengan nama pekerjaan, nomor pegawai, dan juga nama pegawai. Kita ketikkan di nama workspace kolom job, kita new value dari variable job, break on job, kita ketikkan untuk membedakan dari nama pekerjaan, dan judul di tengah, dan nama pekerjaan, kedua variable job, dan kita select EMP number, in-name, dan juga job dari tabel EMP. Kita urutkan berdasarkan job dan juga in-name. Kita execute. Di sini ditampilkan nama pekerjaan, nomor pegawai, dan juga in-name dari tabel EMP. Untuk melihat ke halaman selanjutnya, kita klik next page untuk beralih pekerjaan. Yang terakhir adalah pekerjaan dari salesman. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Buat program untuk menampilkan data pegawai yang menjadi bawahan orang yang bernama King. Yang pertama dengan menggunakan kursor dan basic loop, B dengan menggunakan kursor dan while loop, dan C dengan menggunakan kursor dan for loop. Yang pertama kita akan menggunakan basic loop, kursor. Kita ketikkan PLSQL-nya, kita set server output on, kita buat prosedur kursor menggunakan basic loop, select dari tabel EMP where manager EMNO from EMP, dari EMP dimana
nama manajernya adalah King. Kemudian kita open kursor King, kita lakukan looping, kita fetch kursor King pada King EMP, exit pada saat King kursor not found, kita cetak. Jadi nama-nama pegawai yang menjadi bawaan dari King, dan loop, dan kita tutup kursor King. Nah, kita execute. Prosedur sudah berhasil kita buat. Untuk memanggil, kita gunakan exec untuk mengeksekusi prosedur tersebut, kursor with basic loop, lalu kita execute. Di sini ditampilkan nomor pegawai dan juga nama pegawai, yang menjadi bawahan orang yang bernama King dengan menggunakan kursor basic loop. Selanjutnya soal yang B, kita akan menggunakan kursor while loop. Perbedaannya di sini terdapat pada blok PLSQL dari yang sebelumnya. Terdapat perubahan pada while dari King kursor pada saat %found, barulah dilakukan looping untuk mencetak atau menampilkan nama data-data pegawai yang menjadi bawahan dari King. Kita execute. Prosedur sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan memanggil prosedur tersebut. Kita eksekusi kursor dengan while loop tersebut, execute. Di sini tampilannya akan sama seperti yang sebelumnya, tetapi kursor yang digunakan berbeda, yakni kursor dengan while loop. Nah, selanjutnya kita akan buat kursor dengan for loop. Kita ketikkan di dalam workspace sama seperti sebelumnya. Kita create or replace prosedur, nama kursornya kursor dengan for loop, select dari tabel EMP menu dimana manajernya adalah King. Bedanya adalah dalam blok PLSQL nya kita menggunakan for in King kursor, barulah kita lakukan looping untuk menampilkan nama-nama pegawai yang menjadi bawahan dari King. Kita execute prosedur ini. Prosedur sudah berhasil kita buat. Lalu kemudian untuk memanggil, kita eksekusi menggunakan minta exec. Kita panggil kursor yang kita buat tadi, lalu kita execute. Data yang ditampilkan masih sama, akan tetapi kita menggunakan kursor yang berbeda, ini menggunakan kursor dengan for loop. Nah, selanjutnya ke soal nomor 3. Buat program untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, tempat pegawai bekerja, grade dari gaji pegawai, dan gambar bintang setiap kelipatan 1000 dari gaji pegawai untuk pegawai bernama Adams. Nah, kita ketikkan
dalam workspace. Kolom job, kolom name, kolom sal, kolom diname, kolom grid, dan juga kolom stars untuk menampilkan grid pada name dan title. Yang akan kita adalah name dan juga diname, grade, gaji, dan juga stars yang akan kita pilih dari salary, name, job, grade, diname, dan alphabet. Salary untuk menampilkan bintang dari tabel MP. Tabel depth dan juga sal grid, dimana MP depno dengan depth depno. Kita join antara sal grid and sal grid asal dengan pegawai yang bernama Adams. Lalu kita execute. Satu baris berhasil di select. Demikianlah pembahasan soal-soal dari praktikum bab 32. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.